Welcome back to Aspros Auto, dan saya sedang berada di DFSK Siloam Pasteur Bandung, dan saya menemukan sebuah spesies yang mungkin ini agak ada yang kenal, ada yang enggak gitu, karena udah banyak yang review di 3 bulan yang lalu mengenai DFSK Glora. Nah, tapi kan kalau yang dulu itu DFSK Glora yang elektrik, full elektrik, sedangkan yang ini sebuah blind fan dengan mesin bensin. Bagaimana speknya, bagaimana eksteriornya, interiornya, dan juga test drive-nya. Nah, kalau suka, tonton terus sampai habis. Di bagian depannya memang tidak ada yang berbeda dengan DFSK Glora yang versi full elektrik. Nah, tapi saya akan menjelaskan dulu nih, DFSK Glora versi bensin itu seperti apa. Dan ini tingginya, itu tinggi banget tuh, ke sana. 1,9 meter, hampir seperti Alphard, tapi lebih ramping. Nah, depannya juga, ini yang unik, itu grillnya, itu biasanya kan kayak disumput-sumputin, kok ini bener-bener jelas terlihat layernya. Tuh lihat, 1, 2, dan ini full putih, nggak ada hitam-hitamnya sama sekali, nggak ada plastik-plastikan sama sekali. Headlampnya juga dia masih halogen dan berbentuknya tuh kaku gitu ya. Set gitu, udah aja. Kotak dikasih segitiga di atasnya. Nah, di sini juga di bawahnya ada yang namanya fog lamp. Uniknya di sini Glora itu di bagian bumper itu bukan glossy catnya, tapi lebih apa ya, lebih kayak doff dan juga agak lebih kasar. Jadi kalau ke baret-baret gitu nggak akan sayang banget gitu. Nih kuku saya tuh flat. Kedengeran ya, beda sama yang ini nggak ada suaranya, ini lebih kasar. Ya itulah hebatnya si DFSK Glora. Oke, sekarang kita bagian samping. Di bagian sampingnya DFSK Glora ini saya bilang dia terlihat panjang banget dia. Terus udah gitu pipih, dan ini panjangnya adalah 4,5 meter, yang artinya dia lebih panjang dari blind fan manapun yang ada di Indonesia. Wuling Formo dia 4,4 meter, Daihatsu Grand Max hanya 4 meter. Bayangkan ini panjang banget. Nah, kalau yang versi fan-nya memang ada yang namanya kaca di sebelah sini, dan ini blind fan. Yang depan yang unik, di sini ada yang namanya lampu sein bening, tapi keluaran lampunya adalah cahaya warna kuning. Yang paling saya suka di sini adalah bentuk spionnya yang kotak gede gitu ya. Jadi ini udah lebar, tinggi. Pas untuk profil mobil yang sangat panjang. Nah, pintunya juga pintu sliding seperti ini. Jadi cocok untuk membawa kargo gitu ya. Dan di situ ada tutup tangki bensinnya, dan juga velgnya dia mempunyai profil yang paling tebal di antara teman-temannya. Dia profilnya 185, 60, ring 14 dengan 5 baut, dan ini sama juga yang dipakai oleh Supercab. Nah, sama banget kan? Nah, ini juga kondisinya adalah sebuah DFSK Glora adalah basisnya atau basicnya dia mempunyai basicnya diambil dari DFSK Supercab. Oke, sekarang kita ke belakang. Ini adalah bagian belakangnya DFSK Glora. Kalau ada yang versi fan-nya, ini kan kaca jendela yang gede, yang kotak gitu. Tapi ini adalah versi blind fan. Yang biasanya kalau blind fan dikasih stiker sebelah sini gede gitu ya, iklanin apa kayak gitu. Tapi di DFSK Glora sayangnya ada ukiran-ukiran gini yang membuat kita agak sulit menempelkan stiker. Tapi it's okay lah gitu, bisa di sini lebih gede. Tapi kan ini ketutupan. Atau di airbrush. Dibahas lagi. Oke, di atasnya nih biasanya kalau yang versi fan itu ada kecerutan. What the meaning of kecerutan? Ada wiper di sebelah sini, tapi ini sebuah blind fan, buat apa juga wiper di sini. Dan juga di sini ada logo DFSK 1.5 DVVT, dan ini ada logo EPS, Electric Power Steering, yang artinya ini adalah kasta tertinggi dari DFSK Glora. Oke, di bawahnya juga ada mata kucing seperti ini, ada reflektornya di bawah nih, dan juga ada lampu fog lamp belakang di sini ya. Ada 2 ya tadi ya, kanan dan kiri. Di sini juga ada yang namanya lampu rem, lampu sore, ada lampu righting, dan juga lampu mundur. Dan di atasnya ini bisa saja terjadi spec down yang versi Indonesianya. Ini adalah versi build up ya. Jadi ditambahin sini, tapi kami belum tahu informasi lebih lanjut mengenai ini. Sekarang kita ke bagian interior.
Sekarang kita di bagian interiornya, row ke-1 karena di belakang itu adalah ruang kargo gitu ya. Dan ini adalah sebuah mobil yang diimpor secara langsung, utuh-utuh, completely build up. Dapatnya apa? Yang mungkin yang datang ke Indonesia yang udah launching itu akan sedikit berbeda, ada spek down atau juga bahkan ada spek up. Saya juga nggak tahu. Tapi ya kita bahas aja yang versi build up-nya. Nah, untuk dashboardnya dia rendah. Bahan-bahannya plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka di sebelah sini, ada box nih sebelah sini kecil. Dan ini muat untuk ini aja P3K itu udah hampir habis space-nya. Dan di bawah sini ada cup holder. Di trim pintu juga ada side pocket yang kecil, ada power window. Jadi di DFSK Glora ada power window-nya juga. Oke, sekarang kita bahas di bagian speedometer. Sebelum ke speedometer, kuncinya tuh kayak gini. Tuh ya, kotak biasa. Dan kita masukkan. Wih, iluminasinya warna putih, Pak. Bagus. Oke, klasternya ada 4 klaster. Ada speedometer, ada RPM, ada fuel gauge, ada temperatur, ada logo EPS, Electric Power Steering. Odometernya odometer digital. Oke, di bagian sini nih. Oke, ini yang unik di DFSK Glora, ada yang namanya fog lamp depan dan belakang. Untuk menyalakan fog lamp belakang ini unik sekali karena sini kan, nih menyalakan fog lamp belakang itu nggak semena-mena Pak. Ini kan nggak bisa tuh, nggak bisa diputar-putar. Lampu kecil juga nggak bisa. Nah kalau lampu gede baru mau dia Pak. Ini fog lamp belakang. Kalau fog lamp depan, panas banget Pak, nyalain aja lah. Masih. Oke, nyalain saja. Untuk menyalakan fog lamp depan ini unik sekali karena untuk menyalakan fog lamp depan ada di tengah-tengah dan ini ada iluminasinya. Iluminasinya warna putih kalau nggak berfungsi, tapi kalau mau dinyalain fog lamp ya berubah menjadi hijau. Niat banget. Oke, nyalain AC-nya juga. Nih ya. Nih, ini kalau nggak aktif si AC-nya ini berwarna putih iluminasinya, tapi kalau aktif berarti warna hijau. Wih, keren banget. Oke, untuk di AC-nya dia arah semburannya lengkap banget sampai ke sini nih, sampai ke front defogger segala, ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada heaternya. Ini lengkap banget Pak, ini mobil niaga atau apa Pak? Mungkin barang butuh kehangatan dan Oh iya benar Bapak. Kadang-kadang memang. Oke, di bawahnya juga ada power socket nih. Power socketnya juga niat Pak. Lihat Pak, dikasih lampu. Ini dikasih lampu kan? Tuh, ya, ada asbaknya di sebelah sini. Oke, untuk di radionya ini cuman radio aja sama pakai bukan USB tapi memory card. Ini lucunya di DFSK Glora dan untuk menyalakannya di bagian tengah sebelah sini nih. Ya, saya mau ngasih tahu dulu. Di jamnya itu ada detiknya segala tuh. Oh, keren. Nih nyalainnya di tengah sini. Dan semua fungsinya, mau volume up, volume down. Nih. Bunyi nggak Pak? Kedengeran ya? Dan setiap tombolnya ada bunyinya juga tuh. Ini setiap tombol ada semua Pak. Mute kecuali di mute ya. Nah, tuh di mute baru diam dia. Mute kamu. Oke, untuk di bagian atasnya ada sun visor tanpa vanity mirror. Di spion tengah juga ada fungsi night and day. Dan yang unik lagi di atasnya Pak, ini Pak, lihat Pak. Ada yang namanya untuk lampu kabin, tapi lampu kabinnya ini keren. Biasanya tombolnya ini transparan, biasanya nggak transparan, tapi ini transparan. Nah, lucu kan Pak? Nah, di tengahnya juga ada lampu yang sendiri. Ini lampu baca Pak, keren ini, niat banget. Jadi kalau misalnya navigatornya itu tolong ke Purworejo gitu, ke Sidoarjo itu sini. Jadi nggak silau Pak, drivernya Pak. Kenapa harus Purworejo sih Pak? Yang kepikiran di situ Pak. Oh iya. Oke, ini juga AC-nya ada dingin dan kita nyaman, posisi duduknya juga nyaman dan juga di sini ada handbrake-nya, ada transmisi 5 percepatan. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang saya mau masuk ke dalam bagian belakangnya dan seluas apa blind fan-nya. Belum Pak, model geser ya pintunya. Dan ini kan ada kayak tralis kayak gitu. Ini kalau di launching di Indonesia mungkin bakalan nggak ada. Ini merupakan sebuah opsional. Oke, kita masuk saja. Ini tinggi banget Pak. Lihat Pak, tinggi. Oh, iya. Nah, makanya DFSK Glora itu tinggi Pak. Oke, sekarang saya mau masuk.
kita lihat yang unik, ada apa aja di sini. Yang pertama saya lihat speaker tadi udah disebutin, ya barang juga perlu mendengarkan musik barangkali. Kayak di sini juga karpetnya dia sudah menggunakan material yang keras gitu ya, jadi ini sangat bagus lah ya untuk yang kayak cairan-cairan gitu, kayaknya nggak akan membuat karatan si mobilnya. Terus kemudian juga saya lihat plafonnya dia model-model bludru. Kalau modelnya yang agak-agak vinil gitu kayaknya lebih bagus ya, mudah dibersihkan gitu. Nah di sini juga ada lampu kabinnya satu aja dan juga dia bukan LED gitu. Ngapain juga dikasih LED ya, blind pan ya? Ya kan buat barang. Iya juga ya. Jadi makanya satu aja. Tapi mestinya kalau lebih bagus itu dikasih paling belakang karena ini kecil sekali sebelah sini. Nah luasnya saya tingginya adalah 170 cm dan kalau 170 cm Pak ini lebih panjang dari queen bed Pak. Lebih panjang dari queen bed Pak. Tuh. Buat kantor apa? Enak juga nih. Ini luas banget. Ini panjang banget. Dan di sini flat gitu ya. Jadi nggak ada jendulan-jendulan kecuali jendulan dari si bannya. Tuh, udah flat gitu, enak banget. Oke lah, rekomen sih kalau buat bawa barang banyak, saya lah rekomen di DFSK Glora 2020. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, loh, oh iya lupa Pak di sana. Oh ini kayak Grand Max, jadi depannya tuh cuman ada kayak reservoir radiator, ini untuk air wiper dan di sini booster remnya. Mesinnya di sebelah sana. Yuk kita lihat. Nah mesinnya tuh ada di bawah jok, jadi di bawah pantat kita gitu ya. Dan saya lihat ini adalah mesin yang digunakan oleh DFSK Super Cab 1500 cc bensin. Jadi dia mempunyai keluaran tenaga 102 horsepower dan juga torsinya 140 Nm. Ya mungkin perawatannya hampir persis sama dengan DFSK Super Cab. Nanti kita test drive ya, si mesinnya rasanya seperti apa. Akses bagasi belakangnya gimana Kang? Ini keren banget, karena pintunya besar. Nih kita coba ya, dan ini sudah pakai hidrolik, ya cukup wajar di zamannya. Cepet, hep. Ngerem, keren. Oke, ini cukup gede, dan ini cukup tinggi untuk menaikkan barang-barang. Tapi ya at least kita mendapatkan yang rata, dek yang rata sampai ke bagian depan. Ini cukup panjang banget gitu untuk masukin barang-barang. Oke lah, good DFSK Glora. Sekarang kita test drive. Yes, akhirnya dikasih kesempatan untuk test drive dan mohon maaf mungkin kalau ada siluet di luar jalan gitu ya. Ini masih pakai ditutup-tutupin pakai kertas supaya orang-orang nggak tahu nih mereknya apa. Nanti biar pas launching itu kaget, ada sebuah DFSK Glora yang versi bensinnya. Kita pertama. Nah ini rasanya si DFSK Glora itu kita duduknya tuh tinggi banget. Tinggi di antara teman-teman nih, lihat di antara mobil yang lain kita yang paling tinggi, dan ini kita nyetirnya serasa kayak nyetir bus gitu. Ya hampir sedikit mirip-mirip kayak Hi-Ace lah, tapi bermesin bensin. Kita mulai dari joknya itu memang ya pas-pasan ergonominya, dan ini memang dibuatkan untuk niaga gitu ya. Tapi kalau ini saya rasa kalau dibawa jalan jauh karena visibilitas ke depannya enak, jadi tidak terasa capek gitu ya kalau kita nyetir jauh-jauh pakai DFSK Glora. Kemudian dari setirnya ini enteng banget karena dia sudah berteknologi EPS, kemudian juga radius putarnya untuk sekelas 4,5 meter yang panjang gitu, melihat ke belakang tuh kayak panjang banget, tapi ini radius putarnya tergolong kecil. Oke lah, untuk di dalam kota masih nyaman juga menggunakan DFSK Glora. Namun sayangnya tidak ada tilt steering atau teleskopik apalagi, tilt steering aja nggak ada. Tapi ini kan dashboardnya dia di bawah, setirnya juga di bawah, tidak menghalangi pemandangan yang ke depan gitu. Kemudian dari suspensinya ini untuk yang belakang pakai per daun karena sesuai dengan judulnya gitu ya, si DFSK Glora dia bawa beban, jadi makanya dia pakai per daun, hampir seperti Super Cab, namun depannya sudah independen. Jadi makanya kalau untuk yang nyetir itu tidak terasa terkoyak-koyak gitu ya perutnya. Jadi ini cukup empuk untuk di depannya, namun belakangnya cukup rigid. Dipakainya juga untuk dalam kota nggak capek untuk di bagian suspensi. Namun sehebat-hebatnya suspensi ini yang empuk,
kalau di tol gitu ya, ya untuk apa sih ngebut juga pakai kendaraan niaga, masih cukup enak lah untuk dibawa jalan jauh. Mesin yang dipakai oleh DFSK Glora itu memakai mesin dari DFSK Supercab sama aja, 1500 cc, gasoline DK15 gitu ya, 1500 cc, dan juga dia mempunyai tenaga 102 horsepower dan juga dia mempunyai torsi sekitar 140 Nm. Rasanya yang saya rasakan atau karakternya di DFSK Glora itu torsinya jambak. Tapi udah begitu 3000 ke atas sudah mulai agak gitu, makanya dipadukan dengan transmisi yang mungkin agak rapet gitu ya di DFSK Glora. Ya memang cocok juga untuk kendaraan niaga yang untuk membawa beban yang maksimal, itu bebannya adalah 2 ton di bagian belakang. Cukup enak mesinnya. Online shop. Transmisi yang dipakai oleh DFSK Glora ini dia 5 speed manual dan perpindahan giginya juga cukup enak gitu ya. Quick shift juga bisa. Quick shift bisa, namun koplingnya juga tidak terlalu enteng. Tergolong enteng untuk ukuran saya, cuman ada beberapa orang yang mungkin agak sedikit berat gitu ya di bagian koplingnya. Dan ini untuk pembawaannya, mesin dan transmisinya perpaduannya itu cukup bagus. Dia menghasilkan torsi yang bagus, namun dia sedikit apa ya, kalau kita berkendara kayak gini itu cukup rough atau sedikit kasar gitu bawanya, jadi nggak bisa dibawa smooth gitu si DFSK Glora. Dan ini untuk tarikannya juga oke. Rem yang dipakai oleh DFSK Glora ini yang depan cakram, belakang tromol, dan belum ada ABS, belum ada EBD gitu ya. Jadi harap berhati-hati juga. Tapi yang namanya sebuah mobil niaga dibawa kebut-kebutan juga, aduh jangan lah ya, bawa barang pecah belah makanya jangan dipakai kebut-kebutan lah ya. Konsumsi BBM yang digunakan oleh DFSK Glora memang direkomendasi untuk memakai Pertamax, tapi untuk pakai Pertalite pun bisa. Tapi ya jangan sering-sering juga lah ya, kasihan juga masa mobil injeksi yang sudah canggih dikasih Pertalite. Nah di dalam kota untuk 1 liter bahan bakar bisa mencapai sekitar 9 sampai 10 km. Agak sedikit lebih boros dibandingkan si Supercab-nya yang bisa mencapai 111 gitu. Nah luar kota saya belum coba. Mudah-mudahan DFSK Siloam bisa memindahkan kami hingga keluar kota mengirim barang gitu ya. Ya nggak? Iya benar. Ngirim barang keluar kota atau DFSK pusat gitu ya, ke pabriknya gitu, ngirim barang apapun gitu ya. Paket. Kita vlogin gitu ya, karena seru gitu ya. Kalian siapa? YouTuber Pak. Yang terakhir kekedapan kabinnya. Kekedapan kabin si DFSK Glora, ya namanya mobil niaga juga memang dibikin ala kadarnya, karena di belakang itu kan dia bukan kaca tapi dia sebuah besi gitu ya, lempengan besi ya. Di bagian belakang memang lebih berisik daripada yang di bagian kita nih, cuman ya it's okay lah. Untuk kendaraan niaga ini masih cukup kedap, apalagi kalau pakai AC, karena DFSK itu standarnya memang sudah dipakein air conditioner atau AC. Dan yang saya paling suka ini mah di luar sih, di luar dari review yang tadi gitu ya. Saya suka pakai DFSK Glora karena saya suka door trim ya. Door trim itu kayak semacam V-Class. V-Class yang zaman dulu atau G-Class yang power window-nya tuh biasanya ada di sini. Nah ini kalau kita nyetir itu kita bisa senderan di sini gitu. Cie, enak banget Pak. Senderan tangannya, handbrake-nya gede. Nah, ini juga lihat Pak, spionnya gede banget. Tapi cocok lah untuk kendaraan yang panjang dan gede. Ini dikasih spion yang kotak tinggi gitu ya, bujur sangkar. Malah ini nggak profilnya nggak profil berdiri gitu Pak, malah bujur sangkar. Tuh lihat Pak, enak Pak. Waduh. Oke, klaksonnya Pak. Apa? Kayak gimana? Bagus Pak, tapi Pak daripada ting-ting gitu. Oh iya benar-benar. Dia lebih berwibawa dikit lah. Not bad loh ini, tenaganya saya nggak nyangka. Gede juga kok. Tuh, remnya juga sigap kok. Untuk mobil segede gini gitu kan. Pada ngeliatin dong. Iya tuh. Mobil apa sih gitu mobil ya. Apa sih? Kita tutupin sengaja, biar pada nggak tahu.
Tuh, ngeliat spion. Spion motor. Apa sih? Tidak mobil apa sih? Nih, pada ngeliatin. Ih, mobil apa? Ayo. Oh, motor merah tuh. Diem Di belakang, aja. gitu ya? Ngeliatin. Mobil apaan? Yang di belakang juga biasanya online shop lagi. Taksi online shop. Pengennya tuh yang seruduk-seruduk. Ini ngeliatin. Ngeliatin lu mungkin naon. Buat bikin ini Itu tuh. mobil tuh. Nih. Motor merah tuh. Oh iya, Ngeliatin. iya ini ngeliatin terus tuh. Nah, yang Grand Max juga pasti ngeliatin. Oh iya Grand Max ngeliatin tuh. Mobil apa? Gitu. Seneng. Tuh, pada ngeliatin. Jadi nggak usah beli Ferrari untuk menjadi pusat perhatian. A few moments later. Akhirnya kita berada di tahap kesimpulan, dan apa yang saya pikirkan mengenai DFSK Glora versi bensin ini. Cara berpikirnya adalah apabila saya seorang pengusaha punya kargo yang banyak, saya akan memilih DFSK Glora karena dia adalah yang paling panjang dan juga dia memuat barang lebih banyak daripada kompetitornya, dan juga dia mempunyai sliding door yang mempermudah akses untuk menaikkan kargo sobat semua. Yang kedua adalah, nah ada pertanyaan kan, Kang, bagaimana spare partnya, bagaimana after sales-nya? Tenang aja, karena DFSK sudah ada pabriknya di Indonesia, yang artinya dia sudah menyediakan spare part yang fast maupun slow moving. Nah, bagaimana perawatan mesinnya? Mesinnya dia menggunakan mesin yang sama dengan Supercab yang bensin, jadi bisa disubstitusi antara kedua mesin ini. Gampang kan? Oke, untuk itu apabila sobat suka dengan video Aspros Auto, segera like, share, komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube untuk kemajuan channel kami, dan juga kami akan menghadirkan konten-konten otomotif yang ada di Indonesia atau bahkan kalau bisa ke luar negeri. Untuk itu saya Ican, Aspros Auto, sign out.